Halo teman-teman, kembali lagi di Siniar episode keempat. Nah, hari ini kita sudah ditemani oleh Kak Mona ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, mungkin dipersilakan untuk Kak Mona memperkenalkan diri dulu ke teman-teman siswa inovatif semuanya. Oke, baik. Terima kasih Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan rekan-rekan dari Siswa Inovatif Indonesia. Saya Mona Sari, nama lengkapnya Mona Sari, temen S2-nya Danang yang berada di samping saya sekarang. Waduh. Ya. Oke. Ya, jadi saya sekarang kesibukannya ya di laboratorium sebagai asisten riset dari dosen saya, dosen S2 dan S3. Terus apa lagi ya, Nang? Oh, nama lengkapnya mungkin. Oh iya, tadi sudah nama aslinya lengkapnya. mana? Mona Sari, itu aja nama lengkap. Oh, Mona Sari. Enggak Mona Lisa? Enggak, Mona Lisa itu lukisan. Oke. Nah. Ya, asal saya dari Kota Pempek, teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak Kota Pempek di mana ya? Palembang? Yes, perfect. Palembang, Sumatera Selatan. Oh, oke. Asli Sumatera Selatan berarti? Asli ya? Kalau garis keturunan enggak. Saya lahir aja di Palembang, Sumatera Selatan, tapi kalau garis keturunan dari mana ya? Dari Cirebon dan Indramayu. Jadi Sunda. Oh. Iya. Orang apa? Enggak tahu, tapi Sunda ngapa kan ya? Iya, kayaknya iya. Kayaknya ya, tapi enggak lah, tapi karena keluarga besar ayah ibu ya transmigran ke Palembang, jadi saya orang Palembang, lahirnya di Palembang. Oke. Kota Pempek. Ya, Wong Kito Galo. Oke, Wong Kito Galo. Nah, tadi kan kesibukannya berarti sekarang sedang aktif di lab ya, laboratorium di Universitas di Jogja ya? Iya, ya betul. Oke, berarti asisten dosen gitu? Ya, lebih tepatnya seperti itu. Asisten dosen yang merangkap pekerjaan dosen seperti itu ya teman-teman. Jadi ya gitu kesibukannya ya asistensi sembari juga menunggu wisuda S3 saya gitu aja. Oh, tinggal nunggu wisuda berarti? Iya, betul. Oh, kalau gelarnya udah dapat? Udah. Oh, berarti ini teman-teman ya, Kak Mona ini sekarang sudah doktor. Ya. Mungkin gelar lengkapnya Kak? Aduh, harus disebutin ya, Mas. Berarti saya aja yang nyebut ya. Ini teman-teman ya, ini adalah Dr. Mona Sari, SPD, MSc. Wah, udah S1, S2, S3, ya kan? Udah lengkap nih S-nya. Sampai pilek nih S-nya kan. Nah, S1-nya Mbak, mungkin boleh diceritain dulu S1-nya di mana? Oke, baik. Iya, jadi teman-teman, nama saya itu kan singkat ya, tapi Allah panjangkan melalui gelar tadi yang disebutkan oleh Danang ya. Jadi Dr. Mona Sari, SPD, MSc. Singkat tapi jadi panjang. Gelar dunianya ya. Jadi S1 saya itu di pendidikan fisika. Jadi sebenarnya saya awalnya ya di-treat untuk jadi guru, tapi nggak tahu S2 S3-nya malah kayak melenceng sedikit ya. Kemudian S1 saya di Universitas Sriwijaya Palembang. Unsri ya kalau teman-teman agak familiar ya. Kemudian angkatan 2011, sama mungkin kayak Mas Danang ya. Kemudian S2 di fisika ya, S2 Fisika FMIPA UGM. Seangkatan juga sama Dana waktu itu, dan alhamdulillah kembali melanjutkan S3 di prodi yang sama, Fisika UGM. Oke, ya. Jadi Kak Mona ini dari S1-nya belajar fisika terus pokoknya, ya. Nah, ini saya penasaran nih, secinta itukah sama fisika atau gimana? Kenapa milih fisika gitu loh? Dari semua prodi yang ada di Indonesia kok ya masuknya fisika gitu, mau ngapain sih gitu. Oh iya. Kenapa ya? Jadi sebenarnya awalnya saya memilih fisika itu ya karena termotivasi dari guru SMA saya. Ya namanya Bu Nyimas waktu itu ya. Kemudian ya dari semua pelajaran saya lebih interest ke entah kenapa ya fisika, karena menurut saya dengan belajar fisika saya jadi tahu oh begini ya alam, untuk mendeskripsikan atau menjelaskan alam semesta seperti itu. Ya seiring perjalannya waktu pada akhirnya juga memahami kan oh ternyata semua ilmu itu sebenarnya kan saling integrasi ya. Jadi kalau teman-teman kan biasanya kalau ngelihat fisika itu kayak apa hitung-hitungan segala macam gitu ya, mumet lah ya, abstrak gitu ya. Padahal setelah kecemplung lah kalau saya bilang ya, kecemplung dan juga melenceng dari S1 ke S2 dan S3-nya. Jadi ya oh ternyata semua ilmu itu integrasi ya gitu. Jadi misal nih yang angka-angka tadi, matematika tadi ya untuk menformulasikan alam semesta dan dijelaskan oleh fisika. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi berawal dari motivasi,
kemudian ya memperhatikan apa yang terjadi di sekitar saya, pada akhirnya juga emang dijelaskan secara fisika. Jadi seperti itu sih. Oke, berarti intinya cinta fisika gara-gara termotivasi di awal oleh gurunya ya. Iya, Mungkin iya. suka fisika, ternyata fisika asik nih. Iya. Ya. Teman-teman, fisika itu penting. Iya, fisika itu asik. Ingat belajar fisika ya. Jangan malas-malasan belajar fisika. Fisika itu iya. asik loh sebenarnya. Iya, asik sekali. Kalau suka, ya. Saya tidak memaksakan, ya. Saya tidak memaksakan. Kalau mungkin bakatnya kan, ya mungkin karena dasarnya mungkin untuk Kak Mona suka berhitung gitu, atau suka memperhatikan alam, ya mungkin jadinya suka fisika, ya. Tapi kalau misalkan, ya mungkin teman-teman kalau sukanya olahraga, ya mungkin bisa didalami, diseriusin gitu ya. Ditekunin Jadi, aja. Ya, ditekunin gitu. Nah berarti kan, ini tadi kan menarik nih, S1-nya kan pendidikan fisika. Seharusnya kan jadi pendidik ya, jadi guru gitu. Nah, ini kok tiba-tiba S2-nya kok melenceng ke fisika murni nih? Ini ceritanya gimana nih? Ya, sebenarnya ya agak sedikit melenceng, tapi dalam satu rumpun ilmu ya, pendidikan fisika dengan fisika. Entah ketika kuliah S1, saya kok agak lebih mungkin lebih nyaman dan interest itu ketika saya belajar atau memperhatikan dosen-dosen yang mengajar mata kuliah fisika murni. Entah interest itu beda gitu loh teman-teman, dari saya semester 2 lah ya, karena semester 1 kan masih seperti SMA mata kuliahnya. Terus kalau misalkan ke mata kuliah ke arah pendidikan, saya ngantuk waktu itu. Waduh. Dan saya duduk di belakang, tapi bukan bermaksud mau nomor 2 kan tidak, tapi memang mungkin terkait interest dan kenyamanan juga waktu itu. Dan ya akhirnya ternyata saya tahu tuh di semester berapa ya, waktu semester 3 saya udah tahu ternyata memang orientasi saya lebih ke arah fisika murni seperti itu. Dan memang akhirnya mengambil mata kuliah juga semuanya berhubungan dengan fisika murni ya. Meski yang dipelajarin juga kalau di pendidikan kan sangat ya di kulitnya aja ya, di cangkangnya aja, jadi nggak begitu detail gitu loh. Jadi seperti itu. Untuk fisikanya kalau belajar di pendidikan fisika itu tidak sedalam kalau ilmu murni gitu ya. Tapi ya karena kita akan belajar juga tentang cara-cara mengajar itu tadi. Gitu kan. Tapi terkait interest aja sih teman-teman. Jadi ya bukan berarti saya menomor 2 kan, nggak juga kan, semuanya penting untuk kedepannya gitu loh. Nah akhirnya karena sudah tahu seperti itu ya sudah. Akhirnya ya udahlah, S2-nya berarti harus ke fokusnya ke fisika murni aja, nggak ke pendidikan. Biar yang lain-lain aja yang belajar pendidikannya kayak gitu. Oke, siap. Nah, ya paling nggak berarti kan waktu kuliah S1 dulu gitu kan, pendidikan fisika berarti mungkin pernah praktek mengajar juga. Nah, ini kalau menurut Kak Mona nih, kenapa sih siswa-siswa Indonesia itu kok merasa fisika itu sulit? Nah, atau dulu waktu sekolah itu merasa sulit nggak sih fisika itu? Iya, itu kenyataannya seperti itu ya, karena memang mungkin model belajar kita terkait mata pelajaran eksakta itu tidak langsung praktek ya. Jadi apalagi untuk ilmu-ilmu yang abstrak ya, bagian-bagian fisika teoretik yang abstrak, ya kita hanya diajarkan teori, definisi, tapi tidak diajarkan maknanya itu apa ya. Padahal kalau misalkan kita ingin menurut saya ingin tahu lah ya definisi sesuatu, ya amati aja apa yang ada di sekitar kita ya, banyak contohnya gitu ya. Jadi bukan misalkan memuai adalah gitu kan, nggak begitu, tapi memuai itu seperti ini, kamu bisa lihat di ini. Jadi menurut saya emang dari awal mungkin model belajar kita sudah dituntut seperti itu, jadi menghafal bukan memahami secara makna gitu loh. Dan menurut saya juga awal ketika SMA ya agak merasa sulit, tapi karena memang saya senang gitu ya, jadi ya apapun sulitnya ya pasti akan diterjang aja gitu. Oke. Jadi gitu. Mungkin teman-teman kita ya, siswa-siswa inovatif nih ya, rekan-rekan semua ini merasa fisika itu sulit mungkin karena belum melihat kecocokannya atau hubungannya, relevansinya dengan alam sekitar. Masih merasa kalau fisika itu hanya hafalan rumus dan menghitung gitu kan. Itu menurut saya. Sepertinya memang sih. Waktu dulu juga saya kuliah S1, waktu saya SMA pun saya nggak paham ya. Saya nggak paham fisika gitu kan. Ya ini apa sih gitu. Tapi waktu kuliah S1 akhirnya saya baru paham, ternyata fisika SMA itu seperti ini gitu. Jadi saya paham fisika SMA itu telat. Ya kan? Nah, tapi apakah saya paham fisika waktu kuliah? Ya enggak juga. Gitu. Jadi pengetahuan kita tuh selalu telat sebenarnya. Itu betul sekali. Nah,
Tapi kan sekarang Danang fokus guru sekarang mungkin berbeda dengan yang cara ngajar gitu ya. Sekarang udah lebih ke arah ya praktek, eksperimen dan udah menerapkan benar secara meaningful student center itu. Iya. Menarik, jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu menghafal rumus kalau kita paham maknanya. Ini kata dosen S1 saya ya, kalau kita paham maknanya ya rumus itu juga akan melekat gitu tanpa kita harus ngapal. Misal V sama dengan S per T misalkan kayak gitu ya. Teman-teman SMA kan suka gitu, kita suka ngapal gitu ya. Padahal kan kita tahu aja makna kecepatannya itu apa, nanti bisa terngiang-ngiang sendiri dan diterapkan di aplikasi. Jadi gitu teman-teman. Jangan dihafalkan tapi dipahami. Yes. Ya, oke. Next Kak Mona nih ya. Kemudian Kak Mona kan udah S2-nya tentang fisika murni tadi ya, kemudian lanjut lagi S3-nya ya pastinya tetap penelitian juga. Ini kalau boleh tahu penelitiannya tentang apa nih Kak? Wah, penelitian saya sebenarnya simple ya. Ini penelitian S2 dan S3 kan berarti karena S1 saya pendidikan ya. Ya, yang S2 dulu tapi. Oke, sebenarnya S2 itu ya relate lah sama S3. Penelitian saya tuh simple, memanfaatkan potensi sampah Indonesia, itu aja. Jadi jadi mungkin jadi bahasa sederhananya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya dan teman-teman di lab itu memanfaatkan bahan alam Indonesia yang mengandung kalsium tinggi seperti cangkang telur ya, cangkang telur, kerang mungkin teman-teman ya. Maksud saya cangkang kerangnya bukan isi kerangnya ya. Kemudian tulang dan segala macamnya itu sebagai bahan dasar produk biomedis, atau kalau kami nyebutnya ya hidroksiapatit, karbon hidroksiapatit, tapi secara umumnya seperti itu. Jadi mengembangkan bahan alam mengembangkan sampah. Ya, produk biomedik berbahan dasar bio-waste gitu loh, sampah alam Indonesia seperti cangkang telur, cangkang kerang, seperti itu risetnya. Tapi memang ya pengembangannya ke arah biomedik ya. Jadi untuk bahan dasar untuk rekayasa jaringan tulang, kemudian gigi berlubang ya, dental karies, dan yang terakhir mungkin untuk implan tulang. Mungkin kalau sederhananya gini, kalau teman-teman habis scaling gitu ya, scaling gigi, itu nanti kan biasanya terakhir ditaburin bubuk lah ya. Nah, itu yang kita kembangkan materialnya. Tapi berbahan dasar bahan alam Indonesia, jadi tidak membeli atau tidak memanfaatkan bahan pabrikan gitu loh. Jadi memang kita tujuannya hanya ingin mengikat potensi local wisdom dan jadi pembanding juga untuk bahan-bahan yang pabrikan seperti itu. Dan sudah mengembangkan juga pasta gigi tapi berbahan dasar bahan alam gitu. Jadi fokusnya utamanya adalah biomedik dari bio-waste tadi ya? Iya, itu secara sederhananya. Tadi kan ada cangkang telur, cangkang kerang, ada tulang juga. Kalau Kak Mona fokusnya di? Kalau saya menggunakan waktu S2, ya hanya mengembangkan bahan dasar biomedik ya, atau bioceramicsnya dari cangkang kerang hijau, itu saya dapatkan di Pantai Depok. Mungkin teman-teman tahu ya Pantai Depok. Yang cangkang di Bantul. Kerang hijau. Waktu S3 menggunakan cangkang kerang abalon yang dibudidaya di Balai Besar Budidaya Laut Bali. Ya, rekanan dari pembimbing saya seperti itu. Jadi kalau Kak Mona ini fokusnya memanfaatkan cangkang kerang berarti ya? Iya, betul. Berarti beli kerang dulu kan? Kalau saya tidak mengatakan beli, kita ya bisa jadi ya beli, cuman waktu yang S2 itu kita ya beli makan terus kita kumpulin sampahnya. Atau minta lah ya sama yang memang menggunakan itu, karena kan orang kan pasti makan isinya bukan cangkang kerangnya, padahal cangkang kerang itu mengandung kalsium itu sampai 98%. Itu kita tanpa sadar sebenarnya kan. Itu tadi ya, alam kita itu sangat mendukung di Indonesia ini untuk untuk riset segala macam, tapi memang mungkin karena ketidaktahuan kita atau ketidakmauan untuk mengembangkan itu. Kita kan biasanya mungkin terbiasa ilmu itu dihafal, di ini tanpa kita pahami, terus kita amati, wah ternyata nggak usah beli. Karena gini teman-teman, hidroksiapatit kalau beli di Jepang itu 5 tahun yang lalu tuh harganya 1 juta per 1 gram. Padahal itu bisa dibuat dari sampah-sampah yang ada. I see. Hidroksiapatit. Walaupun termnya agak sulit teman-teman ya. Intinya kalau beli di luar negeri itu mahal per gramnya, sedangkan di sampahnya Indonesia tuh sebenarnya sudah mengandung itu gitu ya. Makanya kita manfaatkan ya. Kenapa tidak kita manfaatkan limbah kita sendiri kan gitu. Ya kan? Dan limbah yang tidak berbahaya maksud saya ya. Kalau misalnya teman-teman yang tinggal di Gunung Kidul kan ada batu kapur tuh juga kaya akan kalsium, tuh juga bisa dikembangkan. Jadi nanti produk akhirnya jadi apa tuh Kak?
produk akhirnya ya produk biomedik ya, bisa dia bubuk yang hidroksiapatita tadi, bisa juga plat untuk implan tulang. Pernah lihat nggak ya plat gitu ya? Yang terakhir ya mungkin ya material 3D lah, 3D dimensi untuk rekayasa jaringan tulang. Ya intinya tuh semuanya nanti menjadi pengganti bagian sel tubuh yang rusak. Ya, seperti kalau misalkan teman-teman yang kena osteoporosis, kecelakaan, patah tulang, nah itu ke arah situ. Nah tanpa disadari, apa yang kita kerjakan di lab itu ya tidak jadi base-nya itu bukan fisika aja kan, jadi ada teknik gitu ya, engineering, ada ya biologi, biomedik. Ya itu tadi maksud saya sebenarnya kan yang interaksi yang ada di alam semesta itu semuanya integrasi ya, dan harmoni, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau teman-teman SMA mungkin ya fisika ada matematik itu kan untuk menjelaskan atau menformulasikan fisika secara lebih sederhana. Jadi nggak perlu dihafal, yang penting dipahami aja sih menurut saya. Mungkin saya juga salah dulu kita ngafal ya. Iya. Nah teman-teman pun kalau mau kuliah jurusan yang lain, kalau mau tahu ya, kalau kuliah di sains itu mau teknik, mau belajar di jurusan biologi, kimia sekalipun gitu kan, pasti dapat fisika. Iya. Pasti ada mata kuliah fisika ya. Jadi tidak bisa dihindari itu teman-teman ya. Jangan dihafalkan tapi dipahami ya. Iya. Oke. Seperti siapa Newton ya yang mengamati apel itu hingga menemukan gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Ya. Nah, itu kan dari pengamatan. Emang Newton ngafal? Enggak kan teman-teman. Ya, dia kan yang buat. Iya. Ya, dia yang membuat yang kita harus hafalkan. Iya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini menarik ya, teman-teman ya. Jadi Kak Mona ini kuliah sampai S3, kemudian penelitiannya sampai di Barcelona ya? Iya. Ya, penelitiannya di Barcelona itu. Ya, sempat di Barcelona, ya. Mungkin bisa diceritain Kak, itu kok bisa sampai Barcelona itu ngapain sih? Iya, jadi sesuai tema. Jadi ya cinta fisika sampai Barca gitu ya. Mantap banget lah. Ya, jadi teman-teman, jadi gini ya, yang pertama harus ini, saya mungkin ingin berbagi sedikit motivasi aja. Kalau teman-teman mencintai dengan tulus ya, menekuni dengan benar, nanti ketekunan itu yang akan membawa kaki teman-teman melihat dunia yang luar biasa, yang luas gitu loh. Seperti itu ya. Mantap. Jadi ya selain ke Barca, memang saya sudah ke 7 negara dan semuanya adalah karena fisika, itu aja. Jadi dan gratis ya teman. Jadi kalau di Barcelona jadi kebetulan memang di S3 saya memiliki promotor yang kedua memang ahli biomedik dan namanya cukup bersinar lah kalau di ASEAN gitu ya. Nah sebenarnya bisa sampai sana juga hal yang magic tadi menurut saya ya. Semua berawal dari hal yang ya tanpa diduga, bukan yang yang saya rencanakan, tidak ada teman-teman. Saya merencanakan S3 itu cuma conference dan memang hanya di Asia aja ya, Jepang, Korea gitu-gitu, nggak sampai ke Barca. Jadi ceritanya berawal ketika saya monef. Jadi ya biasalah, jadi kayak kalau udah ada luaran atau selesai riset, kita ada namanya monitoring ya. Monitoring itu mungkin semacam ya menjelaskan progres lah. Ya sama kalau teman-teman siswa ya apa sih proses bimbingan gitu ya, atau curhat gitu-gitu ke guru. Praktikum ya, habis praktikum terus hasilnya dilaporkan ke guru gitu ya. Kayak gitu modelnya. Jadi waktu itu di tahun 2021 Agustus ingat saya waktu itu saya monitoring bersama prodi, bersama semua promotor. Nah, kebetulan memang karena rezekinya karena mungkin saya tekun gitu ya. Waktu 2021 semester berapa ya? Semester 5 apa semester 4 saya lupa, semester 5 kurang lebih. Saya sudah banyak gitu loh ya, mungkin artikel ya teman-teman ya. Artikel mungkin teman-teman SMA belum ini ya, jurnal gitu-gitu belum ya, artikel ya. Penelitian lah kayak gitu ya. Penelitian yang dipublikasikan. Nah, saya sudah banyak itu, kemudian saya sampaikan, dan memang proses pembimbingan saya hanya center ya, ke pembimbing 1, nggak ke pembimbing 2 dan ketiga. Nah, saat itu barulah melaporkan semuanya. Pembimbing 2 saya tuh baru tahu, sampai sini progresnya. Tiba-tiba setelah itu pembimbing 2 saya, selesai nih monef ya, menghubungi pembimbing 1 saya bahwa saya punya grant nih, maksudnya grant atau project lah gitu, penelitian lah ya, yang memungkinkan ada transfer peneliti, transfer staff antara UGM dengan UPC di Spanyol seperti itu. Nah, saat itu saya mikir saya nggak terlalu mengharap sih teman-teman, ya mungkin hanya sekedar tawaran atau omongan lah ya. Jadi waktu itu ya oke lah kalau memang ada kesempatannya saya coba. Tapi waktu itu memang tidak saya sendiri, jadi diharapkan karena ini kan dari FKG ya.
Jadi teman-teman promotor kedua saya itu dari FKG, ada juga mahasiswa dari FKG yang sebenarnya diajukan seperti itu. Udah kalau promotor satu saya sudah, pembimbing satu saya sudah mengizinkan, akhirnya berproses seperti itu ya. Meeting pertama itu November tahun lalu, sama ada ya dosen sana ya menyampaikan hasil riset dan memang yang topik yang cocok di UPC di Barca itu adalah riset saya dan didukung tadi saya sudah punya hasil penelitian. Sedangkan teman-teman FKG ya ibaratnya baru memulai dan memang tidak masuk topiknya di situ. Ya akhirnya orang Spanyol itu memutuskan saya yang berangkat. Tapi sebelum itu memang pembimbing kedua saya sudah branding lah ya, maksudnya mengirimkan CV saya kepada departemen lah, ketua departemen atau ketua program studi di Spanyol seperti itu. Ya prosesnya juga mau masuk Eropa dari Indonesia juga gak gampang ya. Banyak sekali dokumentasi segala macam. Mana kita harus ikut mereka. Mereka kan banyak libur, 4 musim tuh semuanya ya butuh effort seperti itu sih. Jadi Pak, kalau saya bisa garis bawahi ya semuanya terjadi tanpa diduga. Ya mungkin berkat ya ketekunan tadi kali ya, saya nggak nyangka juga ada hasil penelitian yang bisa dipublikasikan. Waktu itu ukuran semester 4, semester 5 saya punya belasan publikasi lah, belasan hasil penelitian. Nah itu jadi nilai plus untuk bagi orang-orang Eropa seperti itu sih Nang. Jadi semuanya itu ya bisa dikatakan bukan saya rencanakan ya. Tapi mungkin jadi, itu hadiah gitu loh. Hadiah. Jadi itu mungkin hadiah atas kerja keras Kak Mona selama ini ya, sudah banyak melakukan penelitian. Nah, makanya waktu diperkenalkan ke orang-orang di Barcelona tadi, wah ini menarik nih. Penelitiannya udah banyak, kemudian yang penelitian yang sedang dilakukan ini cocok nih, ya sudah nanti kita undang aja gitu. Ya berarti. Meski ya dalam prosesnya pasti ya ada lah ya lika-liku segala macamnya. Jadi intinya teman-teman kalau memang adik-adik ini pengen ya keluar negeri gratis tuh ya banyak sekali jalannya. Saya ke Jepang, Korea segala macam ya itu melalui seminar gitu, pertemuan ilmiah lah kayak gitu adik-adik. Jadi banyak jalan melihat bumi Allah yang luas itu kalau kita mencintai apa yang kita jalankan sekarang, ya enggak Nang? Mantap banget. Jadi ya kalau kuliah ya ditekuni gitu ya, kalau sekolah belajarnya yang ditekuni gitu kan. Misal lagi usaha nih buat platform kayak Siswa Inovatif ya ditekuni. Bisa presentasi di mana gitu kayak Belva segala macam. Iya kayak Belva ya saya udah presentasi kemana-mana. Jadi intinya ya itu ditekuni aja nanti ya, tapi niatnya juga harus benar ya teman-teman. Iya, niatnya harus benar itu aja. Jangan niatnya jalan-jalan, jangan ya. Jalan-jalan itu bonusnya Kak Mona ya. Nih Kak Mona jauh-jauh dari Palembang, sekarang udah sampai ke Barcelona gitu ya, sampai ke Jepang. Ke Jepang pernah tadi kan ya? Pernah, transit di Korea, Qatar, Thailand, Paris, Switzerland ya. Semuanya itu gratis. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi intinya itu aja, tekuni aja nanti semuanya akan mengiringi asal niatnya baik gitu aja. Jadi semangat aja teman-teman sekarang yang lagi belajar ya. Tekunin semangat aja. Tuh, harus ditekuni. Nanti siapa tahu bisa menyusul Kak Mona nih ya, bisa keluar negeri, keliling keluar negeri gratis ya. Yang penting rajin belajar ya. Jangan main game terus ya. Nah, kemudian yang suka olahraga siapa tuh nanti bisa sekolah bola di Barcelona gitu ya, di FCB. Banyak sekali teman-teman kesempatannya. Jadi apapun yang dipilih ya, apapun yang dipilih ya harus kita tekuni ya, walaupun mungkin sebenarnya game tadi juga bisa ya, bisa jadi atlet e-sport juga sekarang kan, bisa ikut membawa nama Indonesia juga bisa sebenarnya ya. Tapi harus ditekuni, kalau main game ditekuni, jangan cuma buat main-main aja gitu. Atau mungkin kalau untuk mengisi waktu luang boleh lah ya. Nah kalau Kak Mona sendiri nih untuk mengisi waktu luang, kan nggak mungkin belajar fisika terus kan. Berarti hobinya mungkin, hobi atau ya waktu luangnya tuh diisi buat ngapain nih? Oke. Jadi sebenarnya ya itu tadi ya, hobi saya mendukung apa yang dihasilkan sekarang, seperti itu ya. Jadi memang saya hobinya nulis gitu ya, baca pastilah karena beriringan baca sama menulis. Apapun itu, misal nulis caption. Nulis caption, nulis hasil penelitian, gitu, nulis tugas akhir gitu ya Nang. Kemudian baca pasti relate ya. Kalau misal mengisi waktu luang, kalau memang saya tuh gini ya, jadi saya akan memberikan reward kalau saya sudah bekerja keras, itu aja. Nah rewardnya ya misal traveling, jalan-jalan santai aja, nggak yang hemat lah ya kalau mahasiswa.
kemudian makan gitu aja sih. Ya kadang waktu luang ya tidur juga, kadang-kadang kan butuh istirahat. Tapi memang kebetulan waktu tidur saya nggak banyak ya, 3 jam, 4 jam cukup. Tapi lebih kepada makan, ya jalan-jalan santai, olahraga, atau ya baca kembali kalau memang saya lagi mood baca gitu aja. Atau nulis caption salah satunya. Seperti di Instagram saya. Instagramnya, oh nanti boleh kita tampilkan ya, biar nanti teman-teman bisa follow nih ya, bisa follow Instagram Kak Mona nih. Oke, menarik ini tadi, tidur hanya 3-4 jam. Iya. Nggak ngantuk apa? Iya mungkin sudah biasa, sudah biasa. Pola hidup ya. Tapi kalau SMA kan lebih bagus ya, jadi kan tidur di awal, misal jam 10 bangunnya jam 2, kan nggak tidur lagi sampai pagi. Tapi kan kalau anak-anak kuliah itu kan ya begadang gitu ya, tidurnya paling habis subuh, bangunnya pagi. Itu bangun jam 2 pagi terus ngapain itu? Waktu SMA? Iya. Ya belajar, misal bisa buka buku atau bantu ibu, dan harus saya sebutkan ya mungkin ibadah juga kalau memang saya lagi. Sorry ya teman-teman ya. Ya mungkin itu sih dulu waktu SMA. Terus S1 juga agak mulai sedikit bergeser tapi berusaha dipertahankan. S2 makin gila ya, makin bergeser lagi ya. Pada akhirnya udah jam biologis. Saya kalau tidur lebih dari 6 jam malah pusing kepalanya. Waduh. Aneh emang. Kita kalau tidur sedikit pusing banget ya. Malah kita kalau tidurnya sepertinya tidur 3 jam gara-gara begadang main game ya, main Mobile Legends paling ya. Iya. Yang produktif dong. Ya kalau begadang yang produktif, ya belajar gitu baca, atau kalau saya ya nulis artikel, searching apapun itu. Kalau lagi suntuk, ya itulah pokoknya teman-teman harus tahu lah apa yang membuat bahagia kan gitu aja. Apa yang membuat senang. Misal dengan main game senang ya nggak masalah, tapi setelah bekerja keras. Saya ngerjain tugas, habis dari bimbel, habis dari les segala macam, habis bantu orang tua segala macam, ya boleh dong kita main, kenapa enggak? Self reward tadi ya, self rewardnya bentuk main game, oke, boleh lah, nggak masalah ya. Mungkin dengan belanja juga senang nggak mas? Nggak ada yang salah selama memang dilakukan setelah kita berjuang atau bekerja keras tadi. Ya. Oke. Nah kalau menurut Kak Mona nih, ya udah belajar fisika udah berasa tamat berarti ya, sebenarnya udah lama banget belajar fisika nih. Kalau menurut Kak Mona, belajar fisika yang efektif itu seperti apa? Ya, yang tadi saya udah sebutin ya, belajar fisika yang efektif. Kalau adik-adik sekarang gitu ya coba dibalik aja gitu loh. Jangan misal gurunya menyuruh menghafal, jangan menghafal gitu loh. Pahami dulu maknanya per kata-kata gitu loh. Caranya gimana? Misalkan menyublim, memuai adalah begini-begini di buku. Nah, nanti di search aja per kata itu apa artinya. Nanti lama-kelamaan itu akan terbiasa juga. Terus diaplikasikan tuh paling penting. Misal belajar tentang gerak lurus ya, GLB, GLBB, kan itu banyak contohnya ya. Di kehidupan kan ya, lihat bagaimana pergerakan mobil, kecepatan mobil. Nah, mungkin akan lebih efektif kalau kita mengkorelasikan apa yang jadi teori di buku dengan apa yang kita amati di alam sekitar, apa yang di sekitar kita lah, kayak gitu. Misal, nggak hanya fisika ya, mungkin belajar kimia juga, kan tubuh kita juga mungkin ada elektron segala macam. Ketika belajar atom, ya harus dikorelasikan dengan apa yang ada di sekitar kita lah. Jangan jauh-jauh lah, jangan ngebayangkan ke antariksa segala macam, enggak, di sekitar kita aja, mungkin apa yang kita pakai, gitu sih, mungkin seperti itu. Terus belajar yang efektif mungkin di pagi hari menurut saya ya. Makanya tadi kalau adik-adik senang belajar, atau ada lagi tugas, jangan begadang sebenarnya kalau menurut saya. Jadi tidur di awal, bangunnya juga di awal. Karena kan beda ya kalau kita bangun pagi kan mungkin sempat ibadah juga. Kemudian lebih seger aja kalau tidur dulu. Jadi jangan begadang, nanti baru paginya belajar itu nggak efektif. Terus yang ketiga, apalagi mungkin hal-hal eksternal ya mungkin ikut bimbingan belajar atau belajar sama-sama. Jadi kadang kita tuh nggak bisa sendiri juga ya, Danang ya. Jadi butuh juga mungkin belajar sama teman atau belajar sama gurunya di luar jam sekolah gitu loh. Jadi menurut saya sih ya kita misal ya punya teman yang pandai di suatu bidang, ya nggak apa-apa kita berteman, tapi kita belajar, bukan memanfaatkan juga. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin sekarang kan teman-teman ya krisisnya ya karena butuh nggak bisa sendiri aja sekarang di zaman yang sudah sangat maju seperti ini. Nah, dan manfaatkan juga kan gadgetnya, kemudian apalagi tuh laptopnya untuk searching. Karena sekarang informasi udah di TikTok aja udah
Udah banyak banget udah ya. edukasi kan. Iya. TikToknya jangan untuk joget-joget. Boleh sekali lah ya, tapi untuk banyak kan Instagram juga edukasi atau bagi teman-teman yang lagi down ya banyak sekali quote-quote itu udah beda mungkin zaman kita dulu kan nggak sehits sekarang. Jadi tuh mau belajar fisika bahkan mau apa misal mau ujian aja dari TikTok bisa belajar. Jadi ya intinya yang keempat itu pandai memanfaatkan media lah ya, apalagi disupport sama orang tuanya kan mungkin ada teman-teman yang tidak seberuntung gitu ya yang mungkin kesulitan untuk sekedar apa ya punya HP yang bagus. Nah, untuk teman-teman yang udah disupport itu gunakan aja. Boleh main game tapi ya dimanfaatkan juga untuk main TikTok. Oh, ada kan sekarang kalau nggak salah ya tentang apa edukasi di TikTok. Instagram juga. Nah, berarti mungkin sebenarnya cara belajar efektif itu ya tergantung ke masing-masing orangnya berarti betul, sebenarnya. betul, Kita tinggal cari cara belajar yang paling efektif menurut kita sendiri itu gimana sih? Nah, kalau kita sukanya menggunakan HP ya sudah kita manfaatkan gadget kita gitu ya kan, mungkin lihat-lihat TikTok yang edukasi, lihat Instagram yang edukasi, atau mungkin bisa lihat video YouTube juga gitu kan ya. Atau mungkin kalau kita merasa tidak pede untuk belajar sendiri ya mungkin kita bisa tanya ke teman kita gitu kan ya, belajar bareng. Belajar bareng pun juga saya rasa juga nggak harus dibimbel juga ya. Enggak. Ya kan? Ya, betul. Dibimbel juga bisa sebenarnya ya. Tapi kan mungkin ada ya mungkin terkadang kalau bimbel kan berarti harus kenal dengan orang baru ya. Kalau sekarang kan ngetren nih insecure apa itu loh, Pak. Orang yang takut bersosialisasi apa namanya? Antisosial. Bukan antisosial juga, itu terlalu ekstrim ya. Apa? Sulit bersosialisasi dengan orang baru. Oh iya ada istilahnya saya lupa. Ada istilahnya tapi saya lupa ya. Mungkin kalau yang inget mungkin bisa tulis di kolom komen ya nanti ya. Iya. Artinya ya kan mungkin terkadang ada orang yang kalau dibimbel gitu kan harus ketemu dengan orang-orang baru kan merasa aduh takut nih gitu kan, takut kenalan dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu dengan sahabatnya yang udah kenal sejak lama, akrab, itu bisa lebih enak lah belajarnya kan gitu mungkin ya. Iya betul, saya sepakat. Jadi tergantung ya pribadi masing-masing juga. Jadi tinggal dicari cara kalian yang belajar paling enak itu sebenarnya apa sih. Tapi mungkin kalau untuk fisika sendiri ya teman-teman ya, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi juga jangan takut dulu melihat rumus-rumus itu ya. Rumusnya memang sebenarnya banyak ya. Tapi kita jangan takut dulu nih. Kita harus berani dulu ya, kita pahami maksud rumusnya apa. Kita ya benar kata Kak Mona nih, kita lihat di alam itu adanya apa ya, sesuai atau enggak dan lain sebagainya. Itu nanti bisa lebih masuk gitu teman-teman ya. Iya, apalagi nih kalau teman-teman kelas 12 gitu ya belajar nanti masuk ke fisika atom itu kan nggak terlihat. Nah, itu juga akan jadi masalah juga, padahal kita bisa korelasikan apa yang ada di dalam tubuh kita semuanya kan ya unsur-unsur senyawa-senyawa yang saling berkesinambungan gitu loh. Jadi ya tapi usia SMA kan adik-adik ini kan masih proses mencari kadang ya, makanya coba aja semua selagi itu positif, nanti pasti akan ketemu, oh ternyata aku tuh suka atau nyamannya di bagian ini, ya nggak sih? Iya. Oke. Nah lanjut lagi Kak Mon. Ya. Ini kalau saya buka Instagramnya Kak Mona ya, di mana nih Instagramnya apa nih? Monasari ya, Monasari Deli. Monasari Sadeli. Oh, Monasari Sadeli ya, teman-teman bisa follow juga nanti ya. Boleh. Ya, nanti Feel bisa free. kita tampilkan tulisannya ya, biar nggak salah masuk akun gitu ya. Monasari Sadeli, gampang. Nah, ini kalau saya lihat-lihat nih, banyak sekali foto-fotonya. Maksudnya jalan-jalan ke luar negeri nih fotonya ya, malah tidak menunjukkan sedang belajar gitu ya. Tapi ya ini tadi teman-teman ya, Kak Mona kan ke luar negeri ya, sebenarnya tadi penelitian bonusnya jalan-jalan itu ya. Nah tapi ini ya mungkin kita lihat beberapa foto ya Kak. Boleh. Nanti Kak Mona bisa menjelaskan, bercerita sedikit tentang fotonya. Boleh. Ya. Nah ini ada yang menarik nih, ini ada foto Kak Mona ini sedang di laboratorium ya. Ini sepertinya postingannya dari LPDP, kemudian Kak Mona repost berarti ya. Ini kalau teman-teman yang belum tahu ya, teman-teman pelajar semuanya, LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi teman-teman kalau yang mau mencari beasiswa untuk kuliah ya, itu nanti bisa ya cek di LPDP. Nah, mungkin bisa diceritakan sebentar Kak Mona tentang
cerita foto di Bali ini Iya. sedang ngapain gitu. Oke. Baik, jadi sebelum saya jelasin foto itu, tadi kan di awal Danang bilang, ini kok Instagramnya isinya kayak nggak menunjukkan seorang yang belajar ya. Ya, tapi kemarin saya mendengar testimoni salah satu teman ya, netizen lah ya. Jadi, iya, jadi kan selama ini citra ya mungkin ya, pandangan ataupun anggapan kalau apa seorang mahasiswa S3 atau doktor itu kan, ya itu ya apa namanya kaku ya, ilmuwan fisika itu kaku. Nah, menurut saya ya nggak semuanya seperti itu kan, saya juga ya gitu bisa dilihat di Instagram kayak orang gila juga ya. Kayak gitu, maksudnya juga tidak harus menunjukkan gitu loh ya kalau saya ini adalah ilmuwan fisika bergelar doktor, tidak seperti itu ya. Nah, jadi di foto itu ya, jadi itu foto yang diposting oleh LPDP di semua medsos LPDP seperti Instagram, Twitter, LinkedIn sama website ya. LPDP ingin mengangkat cerita awardee story lah ya, jadi cerita tentang salah satu awardee. Nah, kebetulan secara tidak sengaja waktu itu saya dihubungin oleh jadi komunitas kumpulan penerima LPDP UGM untuk bisa disambungkan ke staf LPDP waktu itu, ke bagian konten produksi kayak gitu ya. Jadi waktu itu wawancara dan akhirnya di up gitu loh, sedikit cerita tentang saya untuk konten LPDP. Ya sudahlah, saya pikir kan niatnya untuk apa ya, untuk membantu LPDP lah biar branding Instagramnya bagus. Nah, waktu itu gitu promosi lah ya. Nah, waktu itu diminta kirim foto dokumentasi lah ya. Jadi kan kalau mau upload kan harus ada buktinya ya. Makanya saya pilih foto yang, itu aja foto saya waktu itu lagi analisis data pakai, mungkin teman-teman nggak ini ya, scanning electron microscopy ya, mikroskop lah kayak gitu. Jadi saya kirimkan ke LPDP beberapa foto dan ya silahkan dipakai gitu loh untuk dimasukkan ke salah satu medsos lah untuk dari semua foto-foto yang saya kirim waktu itu. Ya saya nggak punya foto yang bagus, ya udah saya kirim foto yang mencerminkan aja kalau memang saya tuh riset gitu loh, meski isinya jalan-jalan. Kayak gitu. Ini foto sedang di lab ya, berarti mungkin bayangan teman-teman di laboratorium itu seperti yang di film-film science fiction ya mungkin akan ada seperti itu. Tapi ya alatnya tetap canggih-canggih. Kita kalau lihat alatnya ya mungkin saya sendiri orang awam lihat alatnya, atau mungkin Kak Mona lihat alatnya pertama kali juga merasa ini canggih banget ternyata ya. Tapi mungkin memang belum sebayangan seperti yang di film gitu ya. Belum. Yang tiba-tiba filmnya buat bom atom, buat robot, kemudian buat virus untuk menguasai dunia gitu. Belum sampai ke situ risetnya kita di Indonesia ya. Waduh, jangan riset yang kayak gitu juga dong, yang lain dong ya. Iya, tapi memanfaatkan potensi bio waste atau sampah dari alam Indonesia gitu. Jadi gitu ceritanya. Berarti ini Kak Mona karena di posting oleh LPDP ini berarti kan sebenarnya beasiswanya dari sejak kapan nih beasiswa? Cuma S3 aja atau S2-nya atau gimana? Wah, ini saya harus spill ya. Jadi teman-teman saya bisa sekolah itu ya karena beasiswa. Mungkin takdirnya emang dari saya SMP sampai saya S3 emang ya semuanya rezekinya dari beasiswa. Tapi kan khusus kalau nanti teman-teman S1 kan ada bidik misi atau KIP ya. Tapi kan memang itu fokus ke yang kalau bisa saya katakan yang mungkin tidak mampu secara ekonomi gitu ya. Tapi kan ada juga beasiswa lain gitu loh. Nah, untuk S2 dan S3-nya memang kebetulan LPDP. Tapi teman-teman jangan khawatir, beasiswa itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mampu atau berkebutuhan khusus ya, tidak. Jadi kalau teman-teman lihat penerima LPDP kan ada Maudy Ayunda, ada siapa, Tasya Kamila, ada Gita Gutawa. Jadi semua kalangan selagi dia qualified itu maksudnya memenuhi syarat ya pasti akan dapat beasiswa LPDP. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan ya, beasiswa lah ya, pemberi beasiswa scholarship yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Kemenristek-Dikti, Kemenristek itu Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, kemudian Kementerian Agama, seperti itu. Jadi kayak lembaga pengawasnya, tapi yang mengelola adalah Kementerian Keuangan. Jadi silakan nanti kalau mau, nanti setelah S1 nih, mau S2 dan S3 dan mau pengen dapat beasiswa, ya boleh daftar LPDP salah satunya. Oke. Nah, jadi ternyata Kak Mona ini full beasiswa ya, dalam artian ya, untuk dapat beasiswa sendiri itu sebenarnya nggak mudah ya kan, banyak seleksinya juga. Iya, kan? ada Harus seleksinya. Banyak usahanya, Betul. Banyak
termasuk juga ikhtiar Iya, ya pastinya pasti. doa-doanya Doa. juga gitu kan ya. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman kalau apa ya istilahnya kalau ingin kuliah ya mungkin biar bisa lebih mudah juga ya mungkin perbanyak usahanya, perbanyak doanya, cari informasi tentang beasiswa dan lain sebagainya ya pastinya ya nanti akan ada jalannya lah ya. Betul. Yang penting usaha. Betul. Ya. Jangan hanya rebahan. Ya kalau rebahan ya minimal rebahan tuh sambil cari-cari info beasiswa. Betul, Nah, betul, itu nggak masih apa-apa, mending tuh nggak apa-apa. ya. Iya, tapi kadang ada faktor-faktor apa ya eksternal juga sih yang mendukung mungkin kesuksesan ya apa yang ingin kita capai itu diberikan Allah menurut saya sih ya. Jadi nggak hanya tentang usaha aja tapi ada ya itu tadi doa dari keluarga gitu loh. Ada juga mungkin kita mau sedikit memberi pasti kita akan mendapat gitu ya. Maksud saya memberi itu misal teman-teman ya masukin uang ke kotak amal gitu atau dan lain-lain lah banyak cara-cara kita ingin memberi gitu loh. Nah, itu ada hal-hal yang mungkin kalau kita kan sebagai muslim ya, sebagai orang yang percaya Tuhan, percaya agama, ya ada hal yang mendukung itu. Jadi pasti teman-teman akan merasakan sendiri. Coba dari sekarang tuh ya kalau yang belum gitu, bagi yang sudah dipertahankan. Misal suka sekali memberi misalnya makanan kucing segala macam gitu kan bisa gitu loh. Ada hal-hal seperti itu. Jadi mungkin untuk mengeneralisasi tadi Ya. intinya apapun agama teman-teman pun Betul. ya, asalkan kita selalu berbuat baik, Ya, jadi betul. kita dapat balasannya yang Betul, baik juga. betul. Ya, tinggal selalu positive thinking lah. Ya, positive thinking. Positive thinking, positive feeling. Ya, Iya. jangan yang negatif-negatif. Ya. Yang Iya. negatif tuh biar nganu aja. Negatif terkena COVID. Nah, Iya. itu penting tuh. Jangan positif kena COVID. Betul. Nah, kemudian nih ada foto-foto yang lain juga. Ya, nah ini Kak. Oh ya. Ini foto lagi di lapangan ya. Nonton Barcelona sepertinya ya, wah menarik sekali. Saya Iya. juga pengen loh ini Oke, nonton Barcelona. next. Ya, ya mungkin bisa diceritakan sebentar Kak. Ini Oke. siapa nih? Oh ya. Ini pertandingan apa gitu? Ketemu siapa aja pemain bolanya? Oh iya, Waduh. iya. Iya, jadi adik-adik teman-teman semuanya, jadi selama saya di internship lah ya, saya riset di Barca, emang saya juga ya adalah jalan-jalan ya, maksudnya menikmati lah ya. Jadi salah satunya adalah cara saya itu nonton bola. Emang kebetulan saya juga fansnya Barcelona. Wah. Makanya rezekinya di sana gitu ya. Wah. Jadi Cocok sekali ya. Jadi saya 4 kali nonton bola, jadi hampir setiap bulan gitu ya nonton bola. Ada yang dapat ya cara-cara yang gampang lah, yang murah gitu ya, yang penting gratis ataupun yang dapat promo. Nah ini foto ini di bulan November ya kalau nggak salah, itu pertandingan FCB versus Almeria, jadi Liga Spanyol ya. Pasti ya, aku lupa namanya bahasa Spanyol, aduh, Liga Spanyol lah intinya. Jadi pertandingannya Spanyol gitu ya. Bahasa Spanyolnya Apa sih Liga? La Liga. La Liga. Jadi Almeria versus Barcelona. Nah sebenarnya di bulan November tuh saya karena aku udah mau pulang ke Indo ya, jadi mau proses penghematan, jadi nggak mau nonton. Tapi ya bisa dikatakan sahabat saya namanya Paulina di foto itu ya, dari Polandia, itu sangat ingin sekali nonton bola karena dia pengen lihat Lewandowski. Wow. Ya. Jadi sebagai teman saya nggak, ya udah ayo kita nonton. Karena karena dia nggak pernah nonton bola dan maksudnya kan dia orang Poland, ini ada pemain bintang lah ya Polandia, masa kok nggak nonton gitu. Jadi pengen ya udah saya temenin. Nah memang ya gimana ya teman-teman kalau melihat orang-orang Eropa tuh seperti apa, orang-orang yang rasis gitu ya, kemudian individual, nggak mau peduli sama orang, menurut saya itu nggak sepenuhnya benar gitu ya. Kebetulan nih Paulina ini dari Poland, dia baik ya. Ya memang kan mungkin orang luar, orang barat kan tidak mau disenggol hal-hal yang berbau privasi. Misalkan ditanya, umur kamu berapa? Kan kita baru kenal ya. Kamu udah nikah belum? Udah punya? Ya, itu nggak gitu di barat kan. Kalau di Indo kan itu jadi kebiasaan. Jadi gitu. Nah waktu itu ya saya nggak tahu ya apa yang saya terapkan di Indonesia kehidupannya ya nggak berubah. Di sana juga seperti itu. Nah ternyata itu bisa menyentuh hati mereka gitu loh teman-teman ya. Jadi si Paulina ini merasa saya tuh peduli dengannya. Wah, hanya sekedar nanya how are you, misalkan kalau ketemu gimana kabarnya, kemudian kalau dia bawa apa yang dia pokoknya nanya lah, tapi nanya bukan hal privacy gitu. Nah, dia merasa saya tuh full senyum gitu-gitu. Nah, akhirnya dia merasa saya tuh temen atau sahabatnya. Sampai pas saya pulang ini kan di foto ini dia masukin ke figura terus dikasih ke saya, terus ada beberapa catatan yang Masya Allah gitu lah menurut saya. Nah, ini tadi Paulina ini seorang ateis juga, tapi menurut saya mereka ya dia
ya menghargai juga kepercayaan. Jadi mereka tidak akan melihat orang itu dari latar belakang, agama, budaya, sampai pakai hijab atau tidak, atau gimana gitu ya, hitam atau putih, tidak. Tapi Barat itu, Paulina ini salah satunya melihat itu dari value dirinya. Misal nih Danang di usia sekarang berapa, hampir 30. Udah apa aja yang didapatkan 30 itu. Nah itu yang akan dilihat, bukan 30 kok belum ini, kok enggak gitu. Nah Paulina seperti itu. Jadi waktu itu dia, ayo mana temanin saya nonton. Sebenarnya dalam hati, aduh aku mau hemat gitu kan. Tapi aku kita bisa lihat kalau teman kita tuh lagi permintaan yang tulus menurut saya ya. Oke, ayo kita gas, saya yang belikan saya cari tiketnya. Kemudian kita pergi bareng, dan menurut dia itu menurut kita tuh biasa aja ya Nang ya, nemenin temen misal makan gitu ya, biasa, nonton biasa kan di Indonesia ya, itu ramah tamah khas Indonesia gitu ya, ngajak makan. Tapi kan kita ikut makan juga kan. Nah bagi mereka itu hal yang luar biasa karena krisis di sana, emang orang kan individual. Tapi kalau saya lihat itu mereka itu hanya menjaga privasi masing-masing aja sih. Makanya ketika saya datang itu kan, wah aneh ini orang gitu ya, semua dibantuin gitu, ramah, senyum. Nah kalau bagi mereka itu wow gitu, makanya dia agak ya itu sampai sekarang kita masih keep kontak. Itu namanya Paulina, asli dari Polandia, ingin melihat Lewandowski, pemain bintang Barcelona sekarang ya. Ya, makanya ini fotonya tinggal bawa satu bendera. Iya, tinggal dibalik. Dibalik ya, dari Indonesia ke Polandia. Bendera Polandia ya. Dan momennya memang saat Gerald Pique mau retire ya, pensiun waktu itu. Jadi momen tuh luar biasa sekali menurut saya, dia bisa melihat Lewandowski, kemudian melihat Pique itu kayak say goodbye lah kayak gitu. Jadi dapat semua waktu itu, dan sekaligus saya say goodbye juga karena saya November kan harus pulang ke Indonesia. Jadi masih ingat nggak itu golnya berapa tuh? Sama Almeria ya 2-0 kalau nggak salah. 2-0. Lewandowski ngegolin nggak? Enggak, kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya Lewandowski ya. Itu kayaknya kalau Lewandowski ngegolin lebih senang lagi tuh temennya Kak Monan ya. Udah lebih excited lagi, udah jauh-jauh datang nonton Lewandowski, ngegolin lagi. Iya, emang saya bawa bendera juga. Jadi pas Lewandowski kan keliling-keliling gitu, kita balik, kita foto. Itu seneng banget, padahal menurut saya biasa aja kita ya begitu ya. Bahkan misal kita mengucapkan maaf, terima kasih, itu bagi mereka itu wow ya. Padahal perasaan kita ya itu kan ramah tamahnya kita. Karena mungkin mereka merasa diapresiasi gitu ya. Mungkin perbedaan antara timur dan barat gitu. Kalau timur ini kan kebiasaan menanyakan privasi yang pribadi itu kan, ditanya tiba-tiba gitu kan, bahkan soal gaji, soal anak, diusik gitu ya, kadang-kadang diusik. Nah kalau yang teman-teman kalau mau ke barat nih misalkan ya, itu kalau mereka itu saya juga pernah dengar cerita jadi mereka itu sangat tidak suka kalau tiba-tiba ditanya umur, nggak mau, apalagi perempuan, nikah atau belum, kemudian mungkin kerja di mana, gaji berapa, nggak suka mereka tuh tidak mau diganggu privasinya. Tapi kalau ya kita ramah yang biasa aja ya mereka welcome aja ya. Nah kalau kita tuh udah bisa masuk ke mereka gitu ya, apapun tuh dibagi, dibuka gitu. Bahkan awalnya kan saya bilang boleh nggak saya, karena dia kan nanya hak privasiku ya, udah nikah segala macam, aku mau gantian kan. Bagi dia ya kamu nggak perlu izin karena kamu tuh teman saya. Nah kalau sudah menganggap teman, apapun diceritakan tanpa perlu sorry ya izin mau tanya kamu udah nikah belum nggak. Sampai dia cerita masalah partner, masalah privasinya tuh dibuka semua. Ya itu saya ketemu sahabat sampai sekarang masih keep kontak sama Paulina itu. Berapa kali Kak nonton Barcelona di sana? Menonton FCB-nya? 4 kali. 4 kali. Iya. Di Barcelona berapa lama sih? 5 bulan lebih lah kurang lebih ya. Sebulan sekali nonton ya. Sebenarnya harusnya tuh cuman 2 kali 3 kali sebenarnya. Jadi yang pertama sama teman-teman PPI, waktu itu kita dapat tiket promo ya, tapi di tribun atas, cuman fotonya bagus ya, bisa dilihat di Instagram. Kemudian yang kedua saya sendirian September. Sebenarnya nggak sendirian juga sih, ada teman tapi masuknya sendirian. Itu memang niat. Waktu Oktober saya ditraktir sama sahabat saya juga namanya Noelia. Mentraktir saya, kalau traktir mah gratis ya alhamdulillah ya. Dan yang terakhir yang Paulina. Sebenarnya saya pengen hanya mungkin 2 atau 3 kali, cuman karena permintaan teman saya, kita nggak apa-apa selagi memang sehat gitu loh. Nanti rezeki kan ada aja kan. Itu 4-4-nya menang kan? Menang. Enggak, satu seri. Yang Oktober Liga Champions FCB versus Inter Milan. Oh, seri, tapi lumayan lah seri ya. Nggak kalah. Sepertinya ya gimana ya perasaannya nonton bola jauh-jauh gitu kan. Dan Lewandowski tuh ada ngegolin kalau nggak salah. Tapi kan belum sama si Paulina. Iya, sayang banget ya.
Nah, mungkin boleh spill, Kak, ini harga tiket berapa sih kalau nonton Barcelona di sana asli gitu kan? Iya. Kalau mungkin teman-teman selama ini kan nonton mungkin di YouTube, Iya, mungkin di iya, TV. iya, iya. Nah, kalau langsung nih kalau boleh tahu, Ha-ha. kita harus menyiapkan berapa sih kalau mau nonton di stadionnya dulu? Baik. Nonton di stadionnya dulu. Ya, oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman intinya pertama gini, kalau lagi sedang ada rezeki ke luar negeri itu ya, jangan pernah kita itu currency gitu. Jadi maksudnya apa-apa kita rupiahkan, pasti kita akan mikirnya mahal. Karena apa? Memang currency rupiah kita kan jelek ya, rendah gitu loh maksud saya nilai tukar, apalagi ditukar ke USD, euro seperti itu. Jadi saya pokoknya selalu menanamkan, kalau saya kemanapun lupakanlah gitu loh rupiah itu, pasti kita akan sedih gitu loh karena mahal mahal. 1 euro itu kan hampir 16.000. Nah, kalau harga tiket itu tergantung posisi tempat duduknya di mana. Jadi semakin ke atas ya semakin murah justru ya. Karena kan kita naik ke atas tuh nggak pakai lift, naik tangga. Waktu saya pertama kali itu naik 10 lantai. Wah, capek banget ya. Waktu harganya berapa ya? 22 euro lah kalau kita rupiahkan, sekitar hampir 400.000. Tapi itu tiket paling murah. Cuman maksud saya semua tuh terbalas ketika ya bagus di atas itu kan apa sih namanya fotonya bagus lah kayak gitu. Dan yang kedua stadion kan Eropa itu sudah sepak bolanya sport science ya. Jadi memang walaupun stadionnya itu nggak megah, sederhana, tapi culture penontonnya itu ya udah rapi gitu loh, antri, disiplin dan segala macam. Jadi kita walaupun pertandingannya itu malam, terus 2 derby Katalan gitu ya, itu insya Allah akan aman karena memang sudah sport science tadi. Nah itu menurut saya yang harus dipelajarin juga untuk kalau Indonesia mau jadi negara sepak bola. Terus kalau misalkan yang September saya agak ke bawah itu sekitar 65 euro ya, hampir 1 juta ya, kurang lebih 1 juta. Yang Oktober kan gratis, yang November sama Paulina itu berapa ya, 70-an euro lah, hampir 1.200.000. Tapi jangan pernah merupiahkan gitu, itu aja. Pasti kita akan sangat sedih. Dengan ASEAN aja pun kita masih ada nilai tukarnya kayak apa, satu Thailand aja kan, 1 baht Thailand yang 400 itu kan udah cukup tinggi juga gitu loh. Jadi jangan pernah bersedih aja. Nah, makanya ke luar negeri disupport dananya, kalau bisa jangan pakai dana pribadi. Sayang. Nah, jadi teman-teman ya, ternyata kalau mau nonton Barcelona langsung, ya, FCB langsung di stadionnya, di Camp Nou-nya ya. Camp Nou. Iya. Oh, itu. Jadi kan kita jemputnya dulu itu kan Camp Nou ya, bahasa Inggris, tapi orang Katalan nggak terima Camp Nou. Oh, Camp Nou. Ya, Oke. Nah, Camp itu Nou. kalau nonton di sana paling murah. Siapkan budget 400.000. Wah, masih aman kalau pelajar kan. 400.000. Yang masalah adalah tiketnya ke sana, ya. Berapa Mbak tiketnya? Ya, yang penting jangan datang pas summer atau winter. Summer sekitar Agustus atau Juli Agustus ya, Juni sampai Agustus. Kalau winter Natal Desember itu pasti tinggi. Ya, kalau tiketnya sekitar mungkin ya pulang pergi 14 juta lah dapat. Oh, total dari kalau kita dari berarti ya dari Jogja atau dari Jakarta tuh? Oh, dari Jakarta. Kalau dari Jogja mungkin ya 15 16 lah kurang lebih. Pulang pergi ya Jogja. Barcelona, Jogja, walaupun nanti transit mungkin ya, mampir Jakarta, mampir mana lagi? Qatar atau Emirat. Oh, mampir Abu Qatar, Dhabi ya. Total 15 juta. Ya lumayan lah ya, 15 juta ya. Tapi kan yang penting tiket nonton bolanya 400.000 masih murah, masih terjangkau ternyata. Tapi itu yang paling atas. Iya. Ya. Tapi menurutku juga kalau nonton dari atas bukannya lebih enak ya Kak Mona ya? Jadi kan malah kelihatan semua kan lapangannya. Saya ingat istilahnya panorama view jadinya kan. Jadi bagus fotonya. Kalau di bawah kan apalagi sejajar dengan muka kita nggak bagus fotonya. Kalau di foto. Tapi kalau untuk nonton bolanya sendiri lebih asik dari atas atau dari bawah nih? Jadi tergantung orang yang menurut saya. Kalau kebetulan mata saya rabun, kalau waktu nggak pakai kacamata kayak semut kalau di atas. Saya lebih suka di bawah, tengah-tengah lah, jangan di bawah banget, tengah-tengah. Itu agak lebih kelihatan juga muka pemainnya dan situasi di lapangan juga gitu. Oke, tapi lumayan lah ya. Lumayan. 400.000 foto, lumayan. pamer foto ya kan. Yang penting kita foto dulu, habis itu kita pamerin ya. Teman-teman, aku udah nonton Barcelona di Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Kalau bisa sih pas menang ya, tapi kan kita nggak tahu ya kapan menangnya. Udah jauh-jauh sampai Barcelona nonton kalah pula. jangan. Ya.
Jangan. Tapi yang jadi masalah itu biaya visanya itu kan. Oh, Karena ya. kita orang Indonesia mau masuk Eropa ya visanya agak repot lah ya. Tapi kalau sekedar visitor ya, jadi cuman maksudnya saya nggak harus stay lama, bisa via agent gitu visanya. Cuman memang yang jadi masalah perlu tabungan itu emang. Jadi kalau nggak salah sih 200 euro apa kalau nggak salah ya per harinya gitu. Misalnya kita 10 hari ya harus punya 2.000 atau 3.000 euro, sekitar 50. Nah, itu yang jadi ini. Tapi kalau sampai sana semua terobati, teman-teman. Oh, oke, itu. Semoga terobati. Semoga terobati. Ya. Kalau mau enak ya tadi ya beasiswa ya, karena beasiswa pastinya disupport mungkin semuanya. ya disupport ya, ada uang saku ya, tinggal kita memanage saja betul. memanagenya untuk makan, untuk tempat tinggal sementara ya. Nanti kalau kita bisa menghemat, kita mungkin bawa Indomie ya, bawa mie instan, ya tiap hari makan mie instan gitu kan. Nanti bisa lah untuk nonton bola di sana ya. Tapi jangan khawatir, Spanyol itu Eropa paling murah. Jadi jadi Eropa paling murah. Kalian teman-teman cari penginapan yang jauh lah ya dari kampus misalkan tuh akan dapat yang murah lah. Terus kalau bisa ya kalau bagi yang muslim itu ya cari yang perkampungan Pakistan, apalagi tuh Maroko. Nah, itu nanti di sana ada Indomie segala macam dan lebih murah emang. Pembandingnya gini, kalau di Swiss Indomie itu 15.000 tuh satu dapat. Tapi kalau di Barca ya bisa 2, bisa 3. Ya. Berarti 5.000. Ya, kalau di Barca 5.000 atau 6.000, tapi kalau di Swiss satu itu 15.000. Mahal. Ya. Mie instan 15.000, guys. Mending nasi ayam dong, nasi ayam geprek kenyang. Nasi ayam geprek. Tapi kalau nasi ayam geprek di sana, wah kan mahal lagi kan. Ya, resto Indonesia tuh hanya satu di Barca, mahal sekali. Nah, lebih mahal dari resto Malaysia. Ya, mending kita masak aja ya. Mahalnya itu satu porsi berapa tuh? Wah, lumayan. Jadi misalkan ada namanya kayak nasi Padang lah ya. Itu sekitar 20 sampai 25 euro, berarti sekitar berapa tuh? 500 ribuan hampir. Satu porsi? Ya. Ya, bangkrut kita kalau makan ke resto-resto Asia. Mahal. 500.000. Lebih murah nonton Barcelona di Camp Nou daripada makan nasi Padang. Makan nasi Padang ya di luar negeri, ternyata lebih murah nonton bola. Iya. Ya. Oke, nah ini kalau saya lihat juga nih, Kak Mona udah jalan-jalan, udah ke ini Louvre ya, ke Paris, kemudian sudah sampai ke Menara Eiffel juga, ya. Kemudian udah sampai ini Thailand ya. Iya, Thailand. Ini Thailand ya berarti udah jauh jalan-jalan, udah melalang buana banget nih. Cukup lumayan. Cukup lumayan ya. Wah, berarti pengalamannya udah banyak banget nih Kak Mona ya. Alhamdulillah sedikit. Nah, rencana kedepannya Kak, mau ngapain lagi nih? Nah, ini senang saya dapat pertanyaan ini ya. Ya, jadi gini kan, mungkin semakin kita bertambah usia pasti ada proses kehidupan yang dilalui kan ya. Mungkin dulu usia saya, mungkin di usia 24, 25 itu masih jadi pribadi yang tak gitu, maksudnya besok harus sini, minggu depan ke sini, tahun depan ke sini. Nah, kalau sekarang tapi bukan berpuas diri ya, tidak ya. Saya lebih pengen ya udahlah jalanin aja apa yang ada di depan kayak gitu. Nah, kalau rencana ke depan seperti apa? Ya wisuda pasti. Setelah wisuda ya mungkin cari kerja atau mungkin cari jodoh gitu. Waduh, oke. Gitu sih, tapi nggak yang harus saya pikirkan gitu, begadang mikirin semuanya, jadi overthinking tuh enggak. Jadi ya sekarang kebetulan rezekinya di lab, ya sudah saya jalanin aja. Kebetulan saya juga suka tetap aktif di kampus gitu loh kan. Semua berproses kan, mungkin di usia masih muda dulu 20, 25, pokoknya lulus ini saya harus jadi ini. Nah sekarang tuh udahlah gitu loh. Ya kalaupun pengen keluar negeri paling ke Arab Saudi untuk umroh ya. Wah, amin. Atau kalau mau ke Eropa lagi ya mungkin ke Norwegia, Italia, Yunani, Polandia, itu aja. Oh, jalan-jalan? Ya mungkin nggak jalan-jalan juga ya, mungkin riset kayak atau internship gitu. Gitu sih, tapi kalau ke Amerika saya hanya pengen ke Kanada. Kalau Amerika Serikat saya nggak mau, nggak tahu kenapa. Oke. Kanada itu aja sih. Itu aja sih, lebih ke intinya menikmati apa yang ada di depan itu aja. Kalau rencana ke depan seperti itu. Nah, ini kita penasaran juga nih guys ya. Kan Kak Mona udah 5 bulan berarti di Barcelona ya. Iya. Itu kan pas bulan-bulan berapa itu Kak?
Oh, itu musim summer tuh lagi mahal. Summer sama autumn ya. Autumn musim gugur. Wah, berarti Juni sampai November. Juni sampai November Iya. 2022. Iya, iya. Nah, itu selama masa di sana tuh yang viral di sana apa Kak nih? Kan nggak lato-lato juga kan? Enggak. Nggak lato-lato juga Yang kan? viral, apa yang viral ya? Viral di Barca, ya pasti festival-festival keagamaan juga ada. Ada dulu namanya San Juan ya. Jadi kalau di Spanyol itu kan J itu dibaca H ya. Kan San Juan tulisannya tapi dibaca San Juan. Kemudian ya hari-hari besar keagamaan, kemudian hari libur. Ya hari libur summer paling orang-orang ke pantai gitu-gitu aja sih. Viralnya paling ya apa ya, nggak seviral kita ya. Mungkin kalau di dunia artis ya santai aja gitu loh. Nah, mungkin sekarang di waktu itu viralnya karena Vike mau pensiun dini itu aja. Oh, Nah, berarti itu waktu why. itu Nah, yang viral ya pemain lokal berarti ya, lokal, pemain olahraga lokalnya ya, iya, Gerard Pique iya, ya. kenapa apa sih Iya. kok pensiun dini? Tapi kalau beritanya kan ya karena ada sedikit masalah yang dia apa Arab Saudi kalau nggak salah ya. Oh, iya. Kalau nggak usahanya Pique itu kalau nggak salah sih itu sih sempat oke. viral. Kemudian hari-hari besar festival itu juga viral, festival keagamaan. Pokoknya mereka itu meski ateis tapi masih merayakan lah kayak gitu, merayakan hal ya festival keagamaan. Tapi mereka hanya budaya, tapi bukan untuk spiritual. Kayak aja. Itu tapi bukan lato-lato ya. Ya. Itu. Nggak ada yang kayak Fajar Sad Boy kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada di kan? sana, enggak. Orang di sana tuh fokus on the track. Oh, Fokus ya. aja. Ya, ya. Ya, itu aja. Teman-teman ya ingat, fokus. Ya. Fokus on the track ya. Terus work balance. Jadi kalau Sabtu Minggu ya Spanyolnya santai ya, nggak akan pernah menyentuh pekerjaan. Jadi mereka ke pantai HP ditinggal, ke pantai, ke gunung gitu-gitu. Jadi mereka sangat apa ya menghargai waktu libur. Tapi saat kerja, kalau kita kan kebiasaan kerja kan sambil makan, Iya. mereka nggak kerja beneran. Ya. Sabtu Minggu guys, libur. Ya, Ingat ya. Sabtu Minggu itu waktunya istirahat. Ingat teman-teman ya. Sabtu libur ya. Sabtu libur ya. Ini menarik ya. Spanyol itu kan terkenal negara paling santai ya mungkin di dunia ya, termasuk iya. paling santai, negara Eropa yang paling santai, tapi angka produktifnya nomor 5 tertinggi di dunia kan. Luar biasa loh ya maksud saya. Itu menarik Spanyol itu. Spanyol mungkin tidak mengiklankan gitu kayak Paris kan terkenal banget ya. Enggak, tapi menurut saya mereka itu sama seperti Indonesia, lengkap ya. Historikalnya ada, alamnya juga ada, tapi maksud saya mungkin masih lebih indah Indonesia ya. Terus kalau makanan ya standar Eropa lah kayak gitu. Jadi paket lengkap gitu loh. Oke. Kita jadi mengambil apa ya kebaikan ya, maksudnya hikmahnya kan, wah dengan seperti itu pun mereka jadi negara yang paling produktif kan. Nah, apa gitu, ternyata emang kesehatan mentalnya dijaga. Eropa seperti itu kan. Ingat guys, kesehatan mental ya. Kesehatan mental, diingat. Mental health tuh nomor Mental satu. health nomor 1 ya. Ya, Sabtu libur. Sabtu Minggu itu istirahat. Sabtu Minggu istirahat ya, Sabtu Minggu istirahat, refreshing, HP-nya ditaruh ya, ditinggal gitu. Iya, kan, nanti ya. juga ada dulu kan kalau cuti melahirkan hanya berlaku untuk istri. Nah, di Spanyol itu cuti melahirkan juga berlaku untuk suami. Jadi pembimbing saya itu pernah cuti 6 bulan Ya. karena ngurus istrinya melahirkan. Dan tetap masuk gajinya. Itu Wait. seperti itu. 6 bulan. Ya, kurang lebih 6 bulan lah ya si Carlos namanya waktu itu. Jadi dia di rumah libur tuh nggak megang kerjaan, jadi semuanya diserahkan ke asistennya. Libur tuh benar libur mereka. Ya itu gitu menurut saya 6 hebat bulan ya. guys. 6 bulan guys. Cuti melahirkan. Untuk Dan itu suaminya guys. suaminya, no, istrinya no. Bukan istrinya. Ya. Cuti libur 6 bulan. Iya. Loh. Hebat. Bahkan sekarang kan mau 4 hari kerja di Spanyol itu lagi diwacanakan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu tuh libur. Cuman memang menambah gitu ya. Jadi mungkin jadi 9 Ya, mungkin jam kerjanya jam kerja ditambah. Tapi dipadatkan ya. istirahatnya 2 jam siesta. Jadi mereka ada budaya kalau misalkan nih mahasiswa gitu tidur siang ya di kampus itu dosennya apresiasi loh. Misal siesta 2 jam terserah mau tidur kayak atau yang mau ibadah atau mau makan silakan, tapi mereka kan apresiasi kalau mahasiswanya tidur siang kan aneh. Nah, tapi kan bukan tidur waktu pelajaran kan? Iya, tidur siang beneran tidur Ada siang. jam istirahatnya kan? Tidur waktu jam istirahat Iya. kan? Bukan tidur waktu di kelas kan? Enggak.
Itu kalau kerja saatnya kerja, jangan disambi-sambi. Cepat mereka mungkin email itu ya ngetek itu mungkin ya 1 menit itu bisa berapa paragraf. Maka sangat cepat kayak robot mungkin. Karena nggak nyambi. Itu yang saya ambil ternyata workaholic kadang juga nggak baik gitu ya. Harus work balance. Jadi sebenarnya Barcelona ya sendiri itu kan Spanyol ya. Spanyolnya itu sendiri sebenarnya tadi dikenal kalau di benua Eropa dikenal sebagai negara paling santuy. Paling santuy, paling Eropa paling murah dan paling hangat. Jadi hangat ada hawanya atau enggak, hangat itu ramah gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanti ke Barca, ke Katalan maupun ke Madrid gitu ya, akan di jalan itu orang akan nyapa hola halo ya, hola gitu. Ya kalau misalkan rasis enggak sama sekali, paling kalau misalkan oma atau opa yang tua-tua ngelihatin, waktu itu kan summer kan panas banget, suhunya hampir di Andalusia itu berapa ya? 47 ya. Kalau di Barca itu masih 33, 34. Ya kan pakaian tertutup kan mereka jadi aneh. Tapi mereka nggak rasis sama sekali, nggak hangat sekali, ramah. Makanya kan kalau testimoni orang-orang Indonesia yang menikah dengan bule Spanyol itu kan bahagia. Maksudnya tuh ya nggak malu untuk membantu pekerjaan rumah istrinya. Dan di sana kan kemana-mana jalan kaki juga, gitu-gitu. Barcelona, Spanyol, negara paling santuy di Eropa. Sebenarnya saya pernah melihat artikel kalau Indonesia juga negara paling santuy nggak sih? Iya kan? Lihat nggak sih? Kayak ada. Negara paling sedunia kayaknya ya. Negara paling santuy. Ya, santuy lah pokoknya ya. Ya, menarik sekali nih Kak Mona ya. Nah, mungkin nih Kak, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman siswa inovatif semuanya? Oke, pesan ya sebenarnya teman-teman yang bisa memotivasi teman-teman tuh hanya teman-teman sendiri ya. Orang lain kan hanya ya sedikit memantik aja ya. Tapi sama kayak di awal, yang penting untuk teman-teman siswa di inovatif nikmati, kemudian tekuni apa yang menjadi pilihan. Misalkan ada yang memilih menjadi nanti kuliahnya di bidang sains, ya fokus gitu loh. Kemudian kalau yang memilih di bidang non eksakta, ilmu sosial, bahkan olahraga juga ditekuni tanpa perlu mendengar kritik-kritik yang tidak membangun. Jadi fokus on the track, maju terus saja. Apapun pilihanmu selagi itu positif, ya bagi yang masih percaya agama itu tidak keluar dari nilai-nilai agama, apapun agamanya ya tetap fokus dan jalani. Dan yang paling penting itu niatnya harus ini sih. Terus sekarang misal merasa sedang tidak dalam kondisi yang tidak enak, wajar. Terus harus tahu juga, maksudnya kalau kondisi yang nggak enak, harus tahu bentuk healingnya seperti apa. Jadi intinya tuh nikmati, coba, kemudian nikmati dan cintai apapun teman-teman siswa inovatif sekarang lakukan dan pilih. Dan jangan ragu untuk maju, jangan pantang menyerah juga. Tetap hormat kepada orang tua dan guru, itu paling penting. Santun, iya, selama ya apalagi guru kita kan insya Allah selama masih positif ya, kita harus patuh pada itu. Ilmu itu kan akan kalau menurut saya akan masuk ke dalam hati itu ketika memang niatnya juga bersih ya. Hati kita bersih, kita juga patuh kepada orang tua kita dan guru kita. Jadi jangan kalau ketemu di jalan sama guru, jangan yang kalau kenal sapa aja. Toh biasanya kan ada ini ya, saya pernah dengar cerita kalau bahkan siswa-siswa yang justru nakal gitu ya, terkenal nakal gitu ya di kelas bingal segala macam, tapi ternyata lebih punya kepekaan gitu loh ketika ketemu guru di jalan, itu malah lebih, halo Bu, apa yang bisa dibantu. Berbeda dengan siswa-siswa yang mungkin individual seperti itu. Itu tetap kalau saya penting sih untuk hormat kepada orang tua dan guru nomor satu. Kamu mau jadi apapun, semuanya kan berawal dari sekolah ya. Sekolah informal, sekolah formal maupun sekolah informal. Teman-teman di sini semua mungkin nanti ada jadi pilot jadi dosen jadi apa kan, semuanya ya berawal dari guru, apapun guru dimanapun itu ya. Itu harus penting. Hormati orang tua, hormati guru-gurumu, ya kan. Cintai pilihanmu. Cintai pilihanmu. Kalau memang udah merasa cocok tekuni di situ, ya fokus terus, jangan lemah, jangan jangan nyerah hanya karena mendengar toksik ada yang ngata-ngatain dikit. Fokus aja, fokus. Betul. Asalkan itu masih positif Intinya kayak gitu. Itu masih hal yang kita cinta, itu adalah hal yang positif ya, tidak keluar dari nilai norma dan agama ya.
lanjutkan. Iya, Jadi dan nggak yang- usah peduli omongan orang lain Betul, gitu dan ya. yang paling penting itu harus jadi yang berbeda ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman sudah menemukan semuanya fashion gitu ya, apa yang dicintai itu sudah ditemukan, pasti nanti akan jadi orang yang berbeda. Berbeda maksudnya jadi orang yang lebih apa ya, pantang nyerah, gigih, tekun gitu ya. Dan itu akan jadi orang yang berbeda dengan yang biasanya. Nah, itu pasti ketika menjadi yang berbeda akan ada ujiannya. Udah hantam aja, jalan aja terus. Kalau sedih wajar ya, nangis wajar. Yang penting tetap maju aja, tetap kita kan insya Allah masih percaya Tuhan, ada orang tua segala macam, ada keluarga, itu dijaga, itu sih. Jadi yang berbeda itu pasti nanti teman-teman akan merasakan juga ya. Apalagi jadi yang, karena kita hidup di negara bukan negara yang seperti Eropa gitu ya, yang orang yang nggak peduli, yang penting nggak saling senggol, tapi kan kita hidup dengan kontrol sosial yang tinggi. Nah itu harus dijaga aja semangatnya, insya Allah semuanya kalau niatnya baik sampai aja kemana-mana. Cintai kan kayak apa kata tema hari ini, cinta fisika sampai Barcelona. Wah ya, gara-gara cinta fisika ini ditekunin tiba-tiba bisa sampai Barcelona, dengan cara ketemu Lewandowski, ya malah nggak ketemu tinggal Messi. Messi ya malahan ya, ketemunya Iya. dengan Lewandowski. Dan mungkin poin yang paling penting di depan tadi ya, memotivasi diri sendiri gitu. Kalau mendengarkan kata-kata dari orang lain ya, mungkin hujatan, mungkin toksik pasti gitu, itu ya itu jangan dijadikan sebagai ya sudahlah saya nyerah aja gitu. Jangan, tapi justru gunakan itu sebagai batu loncatan. Kita harus lebih memotivasi diri kita seperti itu ya. Dan teman-teman tuh berhak memilih dan meninggalkan lingkungan-lingkungan yang sepertinya yang tidak mendukung gitu. Cari lingkungan yang mendukung kamu, ada, insya Allah ada. Itu aja sih untuk teman-teman nanti yang masih mencari gitu ya, apa kesukaan ya itu aja. Berhak kita pergi, bahkan pada akhirnya juga akan hidup sendiri kan, di kuburan juga sendiri kan nanti. Makanya jangan ikut teman gitu loh, teman kadang kan kita nggak tahu ya teman tuh baik atau enggak. Yang mungkin yang baik mungkin keluarga orang tua kita gitu loh. Jadi ya udahlah, jangan ikutin teman, pasti kamu nyasar. Ya, oke. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Ya, terima kasih banget nih Kak Mona ya sudah menemani kita, udah cukup lama juga ya sebenarnya. Udah cerita sampai ke Barcelona, cerita suka fisika, tadi kemudian kulit kerang jadi penelitian, udah macam-macam ya. Nah, mungkin jangan lupa pada teman-teman semua ya, kalau ingin pengen minta konten apa lagi nih, nah bisa komen aja di kolom komen YouTube ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe tentu saja ya, dan kunjungi website ya, platform Siswa Inovatif dan juga media sosialnya. Nah, juga jangan lupa untuk mengunjungi media sosial Kak Mona nih ya, nanti bisa kita tuliskan juga ya, mungkin di atas sini atau di bawah sini gitu ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jadilah siswa inovatif, jadilah juara. Wow.